Shalom Jemaat Kekasih Tuhan, selamat datang dalam ibadah online GBI Visi Pemulihan Makassar. Bersama saya Juni akan memberikan 5 tips dalam pelaksanaan ibadah online saat ini. Yang pertama, persiapkan diri Anda dan berpakaian yang rapi. Yang kedua, mengikuti ibadah sampai selesai. Yang ketiga, beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, terlibat dalam doa, pujian penyembahan, dan mencatat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan. Dan yang terakhir, bagi jemaat Tuhan, GBI Visi Pemulihan yang ingin memberikan persembahan dapat melalui via transfer atau menyimpan ke dalam amplop dan diserahkan ke bendahara yang ada. Itulah beberapa tips yang kami dapat sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Haleluya. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa kembali bertemu bersama. Sama-sama kita mau menyembah, kita mau memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Bersama-sama kita angkat doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Engkau mempertemukan kami kembali pada hari ini Bapa, sehingga kami bisa kuat, kami bisa sehat sesuai dengan anugerah-Mu yang Kau beri dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat hari ini kami mau menaikkan pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan, tahirkan seluruh kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami Bapa, baik lewat pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, sikap hati kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami mohon ampuni kami Bapa. Engkau yang menguduskan kami, Engkau yang melayakkan kami Tuhan untuk datang, untuk memuji Engkau di dalam roh dan kebenaran-Mu. Kami mau menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kawal ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dan kami tolak setiap pekerjaan dari kuasa Lucifer apapun bentuknya ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta pengawalan dari surga turun buat setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Bisa beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Bersama-sama katakan, Tuhan kita kuasanya luar biasa. Haleluya. Haleluya. Sebab kita punya Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Allah yang luar biasa. Dia Bapa yang kekal dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Namanya Tuhan menara yang teguh.
duduk. Mari siapkan hati kita lebih lagi. Kita menaikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan pada saat hari ini. Haleluya Yesus. Kami rindukan Roh Kudus-Mu ya Bapa, menguasai seluruh kehidupan kami. Haleluya Yesus. Kami rindu Roh Kudus-Mu memenuhi seluruh kehidupan kami. Haleluya Yesus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu.
akan segala kebenaran-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, hadirat-Mu tempat terindah bagi kami sekarang dan selamanya. Oh Yesus, oh Tuhan yang indah, Raja yang ajaib. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu saja kami tenang. Kami percaya Tuhan, hanya dekat Engkau saja kami tenang Tuhan. Sebab Engkau pemilik seluruh kehidupan kami. Ini kami anak-anak-Mu Bapa. Biarkan hidup kami terus menyenangkan Engkau. Biar hidup kami terus menyukakan hati-Mu. Karena itu kami perlu Roh Kudus-Mu terus menguasai hidup kami. Kami perlu Roh Kudus-Mu menjamah seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku tahu penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku tahu penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Semuanya terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang bertugas. Shalom saudara, sukacita hari ini memenuhi kita semuanya atas perkenanan yang Tuhan Yesus Kristus anugerahkan bagi kita, di mana janjinya tetap menjadi bagian kita semuanya. Saya percaya saudara-saudara semua ada hingga pada saat ini kita boleh berjumpa bersama-sama dengan senang hati. Saya percaya bahwa saudara sedang diperhitungkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara jemaat Visi Pemulihan Cabang Makassar khususnya, saudara semua sedang dilindungi, sedang dijagai dan sedang diberkati oleh Tuhan
Tuhan. Terima kasih hari ini kita bisa memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Raja di atas segala raja, Tuhan yang berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Kita sudah memuji menyembah Tuhan, dan saat ini kembali kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak, mohon pimpinan dan pertolongan dari Roh Kudus. Bapa di surga, kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas semua perkenanan-Mu yang nyata atas hidup kami. Kami dilindungi, kami dijagai. Hari ini merupakan satu kebahagiaan khusus bagi kami, di mana kami diberi kesempatan untuk memuliakan Engkau dan lebih khusus untuk mendengarkan firman-Mu. Sebelum hamba menyampaikan firman Tuhan yang Engkau berikan, yang Engkau kehendaki untuk Engkau sampaikan bagi kami semua, seluruh jemaat-Mu, mohon Engkau urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dengan pimpinan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus. Urapi juga semua jemaat, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus mampukan untuk mengerti, memahami. Roh Kudus urapi mereka semuanya. Pekerjaan setan, kuasa kegelapan sudah disingkirkan semua. Dan aku minta saat ini Roh Kudus meterangkan firman Tuhan ini dengan tanda-tanda yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Hari ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau supaya kita tetap mengasihi Dia dengan sepenuh hati, tetap mengasihi Dia dengan tulus hati, dan tetap semakin bersungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan. Firman Tuhan yang saya mau sampaikan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29. Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29, yaitu kita mau belajar tentang jemaat di Tiatira. Perhatikan bersama, bahkan bila perlu saudara-saudara ikuti bersama, karena dengan membaca firman Tuhan, merenungkannya, firman-Nya berkata bahwa adalah merupakan satu kebahagiaan. Karena itu jangan lupa terus membaca firman Tuhan sehingga saudara hidupmu akan berbahagia. Nah, ayat 18 mulai dikatakan begini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Wah, luar biasa firman Tuhan ini. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaan yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu akan berkata, aku tidak mau menangguhkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur,
siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang berbahagia ini, lewat perenungan firman Tuhan ini, saudara, ada hal-hal penting yang kita harus perhatikan, yang saudara-saudara harus perhatikan, bagaimana tentang hidup saudara hari-hari ini, bagaimana tentang apa yang saudara-saudara lakukan hari-hari ini, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Saya ulangi sekali lagi, apakah yang saudara-saudara lakukan sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, sesuai dengan kebenarannya atau tidak, berkenan kepada Tuhan atau tidak. Ini sangat penting. Kenapa? Karena dalam pembacaan kita belajar dalam Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29 ini tentang jemaat di Tiatira, ada hal yang sangat menarik dalam pembacaan ini. Perhatikan baik-baik. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembok. Ayat 19, perhatikan, dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Nah, kita melihat di sini, saudara, itu sebabnya tadi saya mengatakan bahwa kita perhatikan, saudara perhatikan apa yang saudara-saudara lakukan hari-hari ini, karena itu sangat menentukan untuk hidup yang akan datang. Terlebih khusus sangat menentukan tentang hidup kekal, saudara-saudara. Nah, ayat 19 ada pujian dari Tuhan tentang apa yang baik yang jemaat di Tiatira lakukan dan hamba-hamba Tuhan lakukan. Ada 5 hal yang saya temukan, ya, pujian dari Tuhan Yesus tentang jemaat di Tiatira. Yang pertama yaitu dikatakan dalam pekerjaan itu ada kasih mereka. Yang kedua, mereka bertekun di dalam iman. Kemudian yang ketiga, tekun di dalam pelayanan. Kemudian ada ketekunan. Kemudian ada hasil dari pekerjaan pelayanan, artinya ada peningkatan dari apa yang jemaat Tiatira lakukan. Perhatikan kembali tadi di ayatnya yang ke-20, ada 5 hal terjadi di sana. Di dalam pembacaan firman Tuhan ini saya cukup merenungkan, ini hal yang luar biasa. Ini hal yang perlu dan patut kita kembangkan dalam hidup ini. Saudara-saudara, melakukan kegiatan itu dengan kasih bagus, melakukan kegiatan dengan iman, pelayanan dengan iman, bahkan dengan tekun, dan ada hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Itu sangat-sangat baik. Itu pujian dari Tuhan Yesus kepada jemaat di Tiatira. Dan saya percaya ini gambaran gereja Tuhan di zaman terakhir ini adalah tentang apa yang sedang terjadi. Memang saya percaya kita semua sedang hidup dan berjuang untuk hidup di dalam kasih. Kita berjuang untuk hidup di dalam iman. Kita berjuang di dalam pelayanan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahkan dengan tekun, dan mengejar keberhasilan yang semaksimal mungkin. Itu yang sedang kita lakukan hari-hari ini, dan itu sangat baik di hadapan Tuhan. Tetapi perlu kita waspadai adalah supaya jangan ada celah di mana iblis untuk mau menjatuhkan kehidupan ini. Sekali lagi, jangan ada celah untuk iblis menjatuhkan kita. Tema firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini adalah jangan kompromi dengan dosa. Ya, catat baik-baik, jangan kompromi dengan dosa. Katakan bersama dengan saya tidak akan kompromi dengan dosa. Sekali lagi, dengan iman katakan, saya tidak akan kompromi dengan dosa. Jemaat di Tiatira, ada 5 hal tadi yang kita sudah temukan bersama
di ayat yang ke-20 di Wahyu pasal 18 sangat terpuji dari Tuhan Yesus Kristus. Dan memang itu wajib, memang itu harus, memang itu perlu, kita harus kembangkan itu. Saya mendorong saudara-saudara untuk bekerja lebih giat lagi, melayani dengan giat lagi, dengan kasih, dengan iman, bahkan dengan ketekunan dan dengan berhasil. Saya mendorong, dan itu harus, itu wajib kita lakukan itu. Tetapi waspadalah saudara, jangan kompromi dengan dosa. Saya ulangi sekali lagi, jangan kompromi dengan dosa. Semua itu baik kita lakukan, tetapi itu tidak menjadi jaminan sampai akhir hidup kita. Kalau saudara ada kompromi, itu akan tidak ada artinya sama sekali. Semuanya itu hilang sama sekali, tidak berarti sama sekali di hadapan Tuhan. Dan itulah sebabnya hari-hari ini saudara, untuk kita waspada. Saya nasihatkan saudara-saudara, jemaat yang saya kasihi, Visi Pemulihan Cabang Makassar khususnya, bahkan semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Oh haleluya, saya ingatkan supaya jangan kompromi dengan dosa. Ini perlu diperhatikan. Ya, pujian dari Tuhan turun kepada jemaat di Tiatira. Tetapi lalu kemudian ayat 21 kita perhatikan bagaimana jemaat ya kembali dicela karena jemaat di Tiatira kompromi dengan dosa. Ayat 21 dikatakan ya. Mari kita perhatikan bersama ayat 20. Tetapi ya, aku mencela engkau. Saya ulangi ayat 20. Tetapi aku mencela engkau, kata Tuhan Yesus, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabi mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Saudara, ini yang harus diwaspadai sebagai jemaat Visi Pemulihan yang saya kasihi, khususnya untuk cabang Makassar, bahkan semua Visi Pemulihan yang mendengarkan, semua saudara-saudara seiman, bahkan mungkin ada rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang dengar, keluarga yang mendengar khotbah ini, jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya bagaimana kita bisa waspada, jangan kompromi, jangan menyimpang dari firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi kata ini, jangan menyimpang dari firman Tuhan. Jemaat Tiatira kompromi dengan meremehkan firman Tuhan, dengan mengabaikan firman Tuhan, dengan menyimpang dari firman Tuhan. Sangkanya bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah baik, sementara ada kompromi yang mereka lakukan dengan membiarkan kuasa lain, penyimpangan dari kebenaran lewat perzinahan yang menyesatkan, akhirnya pada membuat mereka menyembah berhala dengan membiarkan Isabel menguasai mereka dan menguasai hamba-hamba Tuhan yang menganggap mereka nabiya, tetapi lalu kemudian menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Waspada saudara-saudara sekalian. Mengapa bisa demikian? Ya, mengapa bisa demikian? Karena dalam ayat 21 dikatakan, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi tidak mau bertobat dari zinanya. Nah, saudara, ini peringatan yang cukup bahkan sangat keras, dan saya mendorong saudara-saudara untuk supaya jangan ada yang menyimpang dari firman Tuhan, jangan ada yang meremehkan firman Tuhan, jangan ada yang melanggar firman Tuhan, jangan ada yang kompromi dengan dosa ini, jangan ada yang menyepelekan firman Tuhan. Tetapi saya mau mendorong saudara-saudara, renungkanlah firman Tuhan, rindukan firman Tuhan, inginkan firman Tuhan lebih lagi dalam kehidupan saudara. Alkitab mencatat, renungkan itu siang dan malam supaya engkau berhasil dan beruntung kemanapun engkau pergi. Yosua pasal 1 ayat 7 ayat 8 dan 9, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3, bahkan Yeremia 17 ayat
7 dan 8 di sana mencatat saudara, keberhasilan sejati itu adalah ketika disertai dengan ada kecintaan akan firman Tuhan. Saudara harus mencintai firman Tuhan. Secara khusus kepada saudara-saudara hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan khususnya, saudara tidak bisa melayani, berkenan di hadapan Tuhan kalau saudara tidak bisa mencintai firman Tuhan. Kalau saudara tidak memelihara firman Tuhan, kalau saudara-saudara semua tidak taat pada firman Tuhan. Dalam pembacaan ini jelas sekali, mereka menyimpang dari firman Tuhan dengan membiarkan roh perjinahan menguasai kehidupan mereka. Dan saudara sudah diperingati tetapi tidak bertobat dari zina. Dan akibatnya di dalam Amsal pasal 13 ayat 13 dikatakan, perhatikan baik, Amsal 13 ayat 13. Saudara ikuti bersama-sama. Amsal 13 dikatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Kalau saudara meremehkan firman Tuhan, saudara tidak mau dinasehati, saudara tidak mau menuruti firman Tuhan, saudara menolak firman Tuhan, saudara kompromi, saudara akan menanggung akibatnya. Hanya bicara waktu. Dan mungkin saudara setia beribadah kepada Tuhan itu baik, saudara setia melayani itu baik, saudara hidup di dalam iman itu baik, saudara tekun itu baik, saudara berhasil itu baik. Tetapi kalau saudara kompromi dengan dosa, melanggar firman Tuhan, Alkitab mencatat akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Saya ulangi, siapa taat pada perintah Tuhan akan menerima balasan. Mari, hari-hari terakhir ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau taat pada firman Tuhan. Saudara, sekali lagi, kamu tidak bisa kuat. Saudara-saudara tidak bisa kuat kalau kamu tidak taat pada firman Tuhan. Kalau kamu tidak bertobat, artinya kamu sedang menyepelekan firman Tuhan. Bahkan yang lebih ngeri lagi saudara, semuanya dikasihi Tuhan. Amsal 29 ayat 1 berkata, siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jangan keraskan hati. Kalau firman datang, jangan remehkan. Kalau firman datang, jangan abaikan. Kalau firman datang, jangan ditolak saudara. Karena waktu saudara-saudara ada di antara kalian yang meremehkan firman, kamu tidak akan dipulihkan lagi. Ini waspada saudara. Serius saya katakan ini. Mari taat pada firman Tuhan. Saudara-saudara yang melayani Tuhan, kamu bisa saja melayani dengan baik, dengan tampilan skill yang hebat, dengan main musik yang canggih, dengan suara yang merdu, dengan kelihatan bagus sekali. Tetapi kalau kamu tidak dasari dengan firman Tuhan, kamu hidup di dalam perzinahan, kamu kompromi dengan dosa, kamu tidak akan berkenan. Itu yang saya mau sampaikan hari ini. Jangan kompromi dengan dosa. Jaga kekudusan. Jaga kekudusan. Jangan menyimpang dari firman Tuhan. Ya. Saudara-saudara, mungkin saudara berkata bahwa saya sedang melakukan semuanya ini dengan iman. Saya percaya itu. Tapi kalau saudara kompromi dengan dosa, itu artinya bahwa saudara sedang tidak di dalam firman Tuhan. Itu sebabnya saudara harus memberi diri sepenuhnya lebih lagi untuk hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Sekali lagi, sesuai dengan visi kita, kalau saudara tidak melayani dalam kuasa Roh Kudus, kalau saudara tidak melayani dalam pimpinan Roh Kudus, kalau saudara tidak melayani dengan hati yang terbuka buat Roh Kudus, dengan tidak merindukan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupanmu, maka saudara akan kompromi, hanya bicara waktu saja. Ya. Nah itulah sebabnya saudara, Roh Kudus itu menolong kita
supaya kita tidak kompromi dengan dosa ini. Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Kembali lagi mengingatkan Yesaya 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kalau saudara hidup dalam Roh Kudus, dan Roh Kudus menguasai hidup saudara-saudara semua, kita semuanya, maka saudara, kita akan hidup di dalam firman Tuhan dan tidak akan kompromi. Percayalah ini, ya, saudara, percayalah ini. Ini yang pertama, bahwa saudara, mari supaya tidak kompromi dengan dosa. Yang pertama, saudara harus perhatikan bahwa saudara butuh bantuan Roh Kudus. Sama-sama katakan, butuh bantuan Roh Kudus. Ini yang pertama, ya, butuh bantuan Roh Kudus. Dan yang kedua, jika saudara sering kompromi, apapun yang saudara lakukan tidak akan berkenan. Yang kedua, yaitu masih ada kesempatan untuk bertobat sebelum terlambat. Sama-sama katakan, sebelum terlambat. Masih ada kesempatan untuk bertobat sebelum terlambat. Wahyu 2 ayat 21 sampai 23 dikatakan begini, saya bacakan secara cepat. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari sinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat sinah dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, ada kesempatan untuk bertobat. Ini waktu yang Tuhan Yesus masih berikan. Jangan keraskan hati, mari buka hati dan berdiri untuk lebih bersungguh-sungguh lagi hidup di dalam perkenanannya. Yang pertama tadi, supaya saudara tidak kompromi dengan dosa, supaya saudara tidak menyimpang dari firman Tuhan. Beri hatimu dikuasai oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, masih ada kesempatan untuk bertobat kembali sebelum terlambat. Ada kesempatan. Akibat dari tidak mau bertobat, anak cucu generasi kita akan kena dampak, karena kita akan diuji. Tuhan mengetahui batin semua orang, dan kita akan menerima upah dari apa yang saudara lakukan. Secara cepat kembali di dalam Roma pasal 2 ayatnya yang ke-5 sampai 7 sampai 8 saya membacakan. Dikatakan begini, tetapi oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan dan kehormatan dan ketidakbinasaan. Yang 8, tetapi murka dengan geram kepada mereka yang mencintai kepentingan sendiri, yang tidak taat pada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Saudara, ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, untuk siapkan diri untuk tuaian yang besar, bahkan untuk hidup yang kekal yang Tuhan karuniakan. Visi Pemulihan Cabang Makassar yang saya kasihi, yang saya muliakan dan saya banggakan, anak-anak muda, pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan, keluarga-keluarga, orang-orang tua, saudara-saudaraku, mari berikan waktumu lebih lagi buat Tuhan. Ada kesempatan, bawa hidupmu kepada Tuhan. Tuhan tidak ingin kita hidup di dalam kenajisan. Tuhan tidak ingin kita hidup di dalam penyembahan berhala, dan Tuhan tidak ingin kita kompromi dengan dunia ini, hidup dan jatuh bangun di dalam dosa. Tuhan sudah mengangkat kita. Itulah sebabnya di dalam Yesaya 36 ayat 25 dikatakan, aku akan mencurahkan air jernih ke atas kamu untuk mentahirkan kamu dari segala kenajisan-kenajisanmu. Saya ulangi sekali lagi sampai ini terbuka lebih jelas lagi. Kata Tuhan Yesus,
Aku akan mencurahkan air jernih ke atas kamu untuk mentahirkan kamu dari segala kenajisan-kenajisanmu dan mentahirkan kamu dari segala berhala-berhalamu. Kenapa saudara-saudara? Tuhan mentahirkan saudara, Tuhan mentahirkan umatnya, Tuhan mentahirkan dari kenajisan dan dari berhala-berhala. Karena ingat ini baik-baik, catat baik-baik, tidak ada orang najis, tidak ada penyembah berhala dan sebagainya masuk di dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya Tuhan menyatakan kasih-Nya, Tuhan menyatakan kemurahan-Nya dengan mengurapi kita supaya kita dibebaskan. Saudara-saudara semua yang dibebaskan dari kenajisan dan berhala-berhala supaya layak di hadapan Tuhan. Sampai dalam pembacaan kita tidak ada waktu untuk terus membaca, dikatakan waktu di dalam Wahyu tadi ayat 20 sebagai ayat terakhir. Mari perhatikan ayat 24. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, yaitu di atas tadi perzinahan dan sebagainya, penyembahan berhala, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menangguhkan beban lain kepadamu, tetapi perhatikan, apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Saudara, apa yang ada padamu itu kebenaran sejati. Hidup dalam kuasa Roh Kudus, kejar kekudusan sampai Tuhan datang. Ada tanggung jawab. Kita akan memerintah dan kita akan dikaruniakan. Dikatakan di ayat yang ke-28, kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Saudara, ini janji Tuhan bagi kita. Bangkitlah, jangan kompromi dengan dosa, jangan sepelekan firman Tuhan. Pergunakan setiap kesempatan yang ada untuk membenahi diri, membawa diri di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan. Maka saudara tetap setia sampai langkah yang terakhir. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Maju terus di dalam Tuhan. Mari tundukkan kepala dan kita mau berdoa di hadapan Tuhan, minta Roh Kudus. Saya percaya saudara, apapun yang kamu alami, gumulkan, buka hati saat ini. Saya percaya saat ini saudara akan alami jamahan dari Tuhan. Saya sangat percaya itu. Ada janji Tuhan dan saya sudah doakan hal ini. Terus saya doakan hal ini. Dan mujizat di rumah-rumah di mana saudara ada terjadi pada saat ini. Banyak kesaksian yang sedang datang kepada kami di mana lawatan Tuhan itu terjadi. Saudara yang sakit saat ini, saudara yang butuh kelepasan khusus, saudara yang butuh pertobatan khusus, saudara yang selama ini kompromi, hidup dalam kenajisan, hidup dalam perzinahan, hidup dalam berhala-berhala, bahkan kompromi dengan dosa, dan saat ini mau buka hati lebih lagi supaya bangkit dan tetap setia sampai langkah yang terakhir. Aku akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Roh Kudus menolong saudara-saudara. Angkat tangan, buka hati kepada Tuhan. Tundukkan kepala, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan. Di mana kami belajar dari jemaat di Tiatira, jemaat yang dapat pujian dari Tuhan. Dalam waktu yang sama juga dicelah oleh Tuhan karena kompromi dengan firman Tuhan. Tidak hidup di dalam kebenaran firman yang murni. Mereka hidup dalam penyembahan berhala dan perzinahan. Mereka keraskan hati dan tidak mau bertobat. Sebab itu kami belajar dari firman-Mu. Kalau itu adalah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan dimanapun berada saat ini dan sedang alami hal yang sama, yang sedang kompromi dan saat ini memberi diri untuk bertobat, ampuni saat ini. Mereka yang terikat, yang terbelenggu oleh kuasa kegelapan, Roh Kudus lepaskan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus penuhi saat ini. Roh Kudus kuasai jemaat-Mu semua, kuasai hamba-hamba-Mu. Roh pertobatan sejati dari surga turun. Roh Kudus kerjakan itu sekarang ini dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa yang dahsyat turun, ada kuasa yang dahsyat turun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ikatan-ikatan dilepaskan, penyakit-penyakit disembuhkan, roh-roh najis dan semua berhala-berhala disingkirkan dalam nama Yesus. Dan kuasa kebenaran dalam nama Yesus menguasai seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus aku berdoa
urapi semua jemaat Tuhan, tetap setia menantikan waktu Tuhan untuk semua yang terbaik terjadi. Kapanpun kami akan kembali beribadah bersama-sama di rumah-rumah Tuhan, di gereja-gereja, kami percaya waktu Tuhan, waktu yang tepat untuk kami akan beribadah. Kami percaya kuasa kegelapan sudah disingkirkan, virus corona sudah diangkat. Dalam nama Tuhan Yesus dan perlindungan yang sempurna, turun untuk semua jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, keluarga kami semua yang ada, yang tidak kompromi, yang hidup di dalam firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Apa yang menjadi pergumulan, pekerjaan, usaha, bisnis, pendidikan, bahkan pelajaran, Tuhan sertai semuanya, sekarang ini bahkan selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara tetap angkat tangan di hadapan Tuhan dan terima berkat daripadanya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pada saat ini. Dan damai sejahtera itu yang akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian, dan menyertai dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah berkat rohani, jasmani, materi, ekonomi, terus menerus dicurahkan dalam seluruh kehidupan saudara hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dengan percaya, kami terima janji Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Salam saudara-saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Maju terus di dalam Tuhan dengan hati yang bergembira. Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sekali lagi saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, sama-sama kita nyanyi. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Demikianlah rangkaian kita pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.